Yuk. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang dasar-dasar probabilitas diskrit. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, di mana anggota kelompoknya ada Putu Nova tadi, yang kedua ada saya, Rizwan Arifin Jaya Arsana, yang ketiga ada Iwayan Merta. Nah, berikut adalah skema pembelajaran dari probabilitas diskrit, di mana ada definisi dasar-dasar, peluang sederhana, probabilitas komplement kejadian, dan lain-lainnya. Dasar-dasar probabilitas. Probabilitas adalah peluang kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Rumusnya itu P dalam kurung E sama dengan XN, di mana P yaitu probabilitas, E mengenai kejadian, X jumlah kejadian yang diinginkan, dan N keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Peluang sederhana. Peluang sederhana adalah kemungkinan dari suatu kejadian. Contohnya peluang turun hujan. Rumus peluang adalah P dan kurung A sama dengan N. Yang kurung A per N dan kurung S, yaitu pembagian jumlah ruang sampel dengan jumlah ruang semesta dan peristiwa. Contoh, sebuah dadu lalu dilempar satu kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 5? Pembahasan diketahui, banyaknya titik sampel N dalam kurung S sama dengan 6. Titik sampel dadu bernilai 5, N dalam kurung A sama dengan 1. P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 1 per 6. Jadi peluang munculnya mata dadu 5 dengan 1 per 6. Probabilitas komplement kejadian. Peluang komplement adalah peluang semua kejadian yang bukan A. Rumus peluang komplement. Hubungan antara peluang kejadian A dengan komplementnya antara lain P dalam kurung A tambah P dalam kurung A komplement C sama dengan 1 atau P dalam kurung A komplement sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A. Keterangan. PA sama dengan peluang kejadian. PA komplement sama dengan peluang komplement kejadian A. Contohnya, 3 mata uang koin dilempar bersamaan. Peluang tidak satu pun muncul gambar, yaitu berdasarkan ruang sampel di samping, kita dapat mengetahui N dan kurung K sama dengan 7. Karena ada yang gambar muncul sebanyak 7, dan N dan kurung S sama dengan 8. Jadi peluang tidak satu pun gambar yang muncul, yaitu P komplement C sama dengan 1 dikurang P dan kurung K. P dan kurung K komplement sama dengan 1 dikurang NK per NS sama dengan 1 dikurang 7 per 8. P dalam kurung K komplement sama dengan 8 per 8. Nah, di mana per 8 per 8 yaitu karena disamakan penyebutnya. Ini sama dengan 1 per 8. Probabilitas gabungan kejadian. Probabilitas gabungan adalah istilah matematika yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya dua peristiwa independen. P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B kurang P dalam kurung A irisan B. Sedangkan P dalam kurung A yaitu peluang kejadian A, P dalam kurung B peluang kejadian B, P dalam kurung A irisan B, peluang kejadian A irisan B. Contoh, peluang lulus mata kuliah matematika adalah 1/3 dan peluang lulus mata kuliah statistika adalah 1/4. Jika peluang lulus kedua mata kuliah tersebut adalah 1/6, berapa kali peluang lulus adalah satu mata kuliah tersebut? Yang diketahui PA yaitu sama dengan 1/3 dan PB-nya sama dengan 1/4 dan P dan peluang A irisan B sama dengan 1/6. Maka peluang gabungan P dan peluang A gabungan B yaitu P dan peluang A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang P dan peluang A irisan B sama dengan 1/3 tambah 1/4 tambah 1/6. Nah, di mana per 12 yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materinya, yaitu penerapan permutasi dan kombinasi dalam probabilitas. Permutasi dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Sedangkan kombinasi merupakan suatu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Rumus permutasi. P dalam kurung N, R sama dengan N per N kurang R. Next. Rumus kombinasi. C dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Keterangan
C dalam kurung N, R. Permutasi R objek dari N objek yang ada. N banyaknya objek di seluruh ruang. R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas yang terjadi peristiwa kedua akan terjadi apabila peristiwa pertama terjadi. Ini merupakan rumus dari probabilitas bersyarat. P dalam kurung B sedemikian sehingga A sama dengan P dalam kurung A NB per P dalam kurung A. Selanjutnya ada kejadian independen atau saling bebas. Kejadian independen atau saling bebas adalah dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi kejadian lain. Kalau dirumuskan, jika A dan B saling bebas, maka peluangnya adalah P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B. Contohnya, jika kita melempar koin 2 kali, hasil dari lemparan pertama tidak mempengaruhi hasil dari lemparan kedua. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan percobaan Bernoulli berulang. Percobaan Bernoulli merupakan percobaan acak yang hanya memiliki dua keluaran, di mana dua keluaran tersebut tidak bisa terjadi secara bersama-sama, dan total peluang dari dua keluaran tersebut adalah 1. Contoh percobaan Bernoulli. Contoh 1, pada pelemparan seperti koin, hanya ada dua kemungkinan yang muncul, angka atau gambar. Contoh 2, saat tendangan penalti atau pertandingan sepak bola, hanya ada dua kemungkinan kejadian yang bakal terjadi, gol atau tidak gol. Selanjutnya, pengambilan keputusan probabilistik. Konsep probabilistik diawali dengan sampel space atau lingkungan kejadian dan event suatu kejadian. Misalnya ada set S dari kemungkinan kejadian, sehingga bobot dikalikan dengan set dalam kurung W kali S merupakan jumlah keseluruhan bobot dalam set S, dan bobot dikalikan subset dalam kurung W kali E merupakan jumlah keseluruhan bobot dalam subset. Probabilitas yang menunjukkan jumlah tabrakan mobil mewah dinyatakan P kali E dalam kurung W kali E atau W kali S, di mana S sama dengan set peristiwa yang diamati, E sama dengan subset. Sekian dari pembahasan kami. Akhir kata kami memberikan pantun, yaitu kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.